Nah, sobat semua, masih di Desa Wisata Penglipuran. Yuk kita eksplor lagi Desa Penglipuran ini di bagian yang kedua. Ikuti aku terus ya. Nah, sobat semua, salah satu keunikan yang ada di Desa Penglipuran ini tidak diberlakukannya yang namanya poligami. Jadi kalau masyarakatnya di sini ketahuan berpoligami atau mempunyai lebih dari satu pasangan, akan dikenakan sanksi adat. Nah, sebentar lagi saya akan mengajak sobat semua untuk melihat balai ataupun tempat diusingkannya masyarakat yang melakukan pelanggaran berpoligami atau mempunyai pasangan lebih dari satu. Jadi sobat semua akan diusingkan di sini kalau ketahuan berpoligami. Tuh, yuk kita lihat ke dalam seperti apa. Desa Penglipuran dengan tegas melarang poligami. Kaum laki-laki tidak diperkenankan mengangkat istri lebih dari satu loh sobat semua. Jika mereka melanggar aturan adat, mereka tidak bisa lagi tinggal bersama masyarakat yang ada di desa ini, melainkan diasingkan di suatu tempat yang berada di selatan rumah penduduk. Tempat itu diberi nama Karang Memadu. Tak hanya itu sobat semua, upacara pernikahan bagi yang berpoligami tidak akan diterima di desa ini. Sanksi sosial yang diberikan pun cukup berat loh sobat semua, seperti membayar denda, tidak boleh bergabung melaksanakan upacara adat dengan masyarakat lainnya, dilarang masuk pura manapun di Desa Penglipuran, dan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Serem banget ya sobat semua. Jadi jangan coba-coba untuk berpoligami ya. Hakikatnya larangan poligami ini adalah untuk melindungi hak-hak kaum perempuan serta untuk menjaga pemberdayaan perempuan di Desa Penglipuran. Salut banget deh. Lokasinya sepi banget. Tuh, ini lokasinya bagi masyarakat atau warga yang melakukan poligami. Yuk kita keluar lagi melihat situasi yang ada di Desa Penglipuran ini. Keunikan apa aja yang bisa kita temukan di desa ini. Tuh, salah satu juga keunikan yang ada di sini yaitu di Desa Penglipuran ini sobat semua tidak akan melihat kendaraan yang lalu lalang di lokasi ini. Penglipuran menjadi desa wisata yang melarang setiap kendaraan bermotor melintasi jalan utama di tengah-tengah desa. Setiap pengunjung wajib memarkir kendaraan di area yang telah disediakan. Tapi jangan khawatir, tempat parkirnya pun sangat dekat kok sobat semua. Jadi untuk mengeksplorasi bagian dalam desa, kita harus berjalan kaki ya sobat semua. Dengan adanya peraturan ini, tak heran kalau udara di Desa Penglipuran sangat bersih dan segar. Suasana kampungnya pun terasa sangat tenang dan nyaman. Lalu bagaimana ya sobat semua jika warga di sini memiliki kendaraan bermotor? Tenang sobat semua. Ternyata di desa ini terdapat jalan melingkar yang mengelilingi seluruh desa. Dan halaman belakang setiap rumah warga terhubung dengan jalan ini. Jadi warga tetap bisa membawa ataupun memarkir kendaraannya di dalam rumah melalui jalan yang ada di halaman belakang rumah. Di ujung selatan Desa Penglipuran ini ada sebuah tugu yang dibangun untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan maupun mempertahankan kemerdekaan NKRI, khususnya para pejuang di Kabupaten Bangli. Yuk ikuti aku terus ya.
saya mengajak sobat semua mengelilingi desa Penglipuran. Sekarang saya mengajak sobat semua untuk melihat Tugu Pahlawan yang ada di sini, tidak jauh dari desa Penglipuran tersebut. Di belakang saya adalah Tugu Pahlawan. Tujuan dari dibangunnya tugu ini untuk menghormati para pejuang Bangli pada saat itu. Ya. Saya akan mengajak sobat semua untuk menuju salah satu spot yang paling populer di desa Penglipuran ini, hutan bambu. Kita menuju hutan bambu. Nah, tidak terlalu jauh dari desa Penglipuran ini. Ada satu lokasi di mana ditumbuhi dengan banyak sekali pohon-pohon bambu. Kita lihat ya, ini salah satu spot yang menarik untuk kita bisa jadikan untuk berfoto ataupun berselfie. Nah, sobat semua, inilah hutan bambu yang mengelilingi desa Penglipuran ini. Hutan bambu ini selain difungsikan sebagai kawasan resapan air, hutan bambu ini juga memiliki daya tarik tersendiri untuk kita berselfie ataupun sekedar bersuap foto. Bagus banget. Tuh sebabnya masyarakat di sekitar sini menyebut hutan bambu ini sebagai hutan lindung karena sangat penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar desa Penglipuran ini. Keseruan liburan di desa Penglipuran akan semakin bertambah ya sobat semua saat kita menyusuri hutan bambu yang luasnya mencapai 45 hektar atau sekitar 40% dari luas keseluruhan desa Penglipuran. Hutan bambu yang mengelilingi desa ini terus dijaga dan dilestarikan sampai saat ini sebagai bentuk pelestarian warisan dari para leluhur dan wujud nyata dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Seperti desa adat lainnya di Bali, desa Penglipuran pun memiliki ritual keagamaan yang terus dijalankan hingga saat ini. Di antaranya adalah ritual Ngusaba Bantal dan ritual Ngerebek. Ritual Ngusaba Bantal dilakukan di Pura Ratu Ayu Melasem setiap tahun sekali. Ritual kedua adalah Ngerebek. Ritual sakral ini dilaksanakan setiap hari raya Galungan, Kuringan, dan Buddha Kliwon Pahang. Pada hari ini, pagi-pagi ini, warga melakukan persembahyangan di rumah masing-masing. Kemudian terdengarlah suara kulkul atau kentongan sebagai tanda panggilan bagi warga untuk segera berkumpul di Pura Penataran. Warga pun bergegas menuju Pura Penataran. Tradisi ngerebek diawali dengan persembahyangan bersama di Pura Penataran.
Warga pun terlihat sangat antusias mengikuti acara ritual ini. Sementara yang lain mengikuti persembahyaan di pura, anggota keluarga yang di rumah mempersiapkan sesajen atau sesembahan bagi barong sakral yang akan melintasi di depan rumah warga. Pintu pura penataran sudah dibuka. Para penabuh sudah bergegas mengiringi ritual ini. Dan tibalah saatnya ritual ngerebek dilaksanakan. Ritual ngerebek dilaksanakan dengan mengarak barong sakral dari pura penataran di utara, berjalan ke arah selatan, melintasi rumah-rumah warga, melalui jalan utama di tengah-tengah desa, hingga sampai di ujung selatan desa dan dilaksanakan persembahyangan di pura dalam. Kemudian arak-arakan akan kembali menuju pura penataran di ujung utara desa. Para pecalang pun senantiasa sigap mengamankan jalannya ritual ini. Barong sakral ini adalah simbol Ida Batara Sesuhunan yang disemayamkan di pura penataran. Sepintas ritual ini mirip dengan tradisi ngelawang di desa-desa adat di Bali. Tujuan dari ritual ini adalah memohon kepada Sang Pencipta untuk keselamatan warga, menyucikan lingkungan desa, serta agar desa terhindar dari wabah penyakit dan hal-hal negatif lainnya. Setibanya kembali di pura penataran, maka berakhir sudah rangkaian upacara ngerebek ini. Warga pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Nah, sobat semua, sampai di sini ya saya mengajak sobat semua menjelajahi pesona dan segala keunikan yang ada di Desa Penglipuran ini. Benar-benar pengalaman yang tak terlupakan. Jangan lupa ya sobat semua, agendakan liburan sobat semua untuk berwisata ke Desa Penglipuran ini. Bye.